Jenderal Kopassus angkat bicara soal kejanggalan kasus Verdi Sambo. Nah, oleh karena itu pada saat berembus cerita tentang tembak-menembak yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo, itu dari awal saya sudah menilai ini aneh sekali gitu. Ya kalau ceritanya itu Brigadir J itu ada di bawah posisinya, lalu Baradae ada di atas gitu loh. Lalu yang pertama brigadirnya nembak nggak kena gitu kan, bahkan 7 kali nggak ada yang kena. Ya sementara yang dari atas nih Brigadir E itu nembak bawah gini 5-5-nya kena semua. Menembak ke bawah begini itu lebih sulit daripada ke atas. Motifnya sekarang bergeser kepada merusak martabat harga diri keluarga. Nah, publik ingin tahu gimana cara merusaknya. Apakah dengan perbuatan, apakah dengan perkataan, apa dengan apa? Apapun motifnya, hukuman mati terberat sudah menunggu kita. Kemudian saudara Verdi Sambo mengatakan motif yang di Magelang. Ya. Saya masih ingat persis Mbak Putri waktu dia diperiksa oleh tim sus, kemudian dengan gagahnya mengatakan begini, saya minta maaf kepada institusi kepolisian, turut berduka cita kepada saudara almarhum Brigadir Yosua, terlepas apa yang dilakukan, martabat kepada keluarga saya. Ternyata apa yang terjadi Mbak Putri, dia jual istrinya, kemudian membuat laporan palsu dengan pelecehan seksual. Tapi fakta detik ini, fakta hukum, bahwa itu sudah digagal-gagalkan. Artinya adalah dia mampu menjual keluarganya, hanya satu desain kebohongan yang sangat serius, sekarang ternyata telah dijerat pasal 340. Nah itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan, lalu dia membuat rekayasa, seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak-menembak gitu. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang dan sekarang, banyak bintang di dalamnya Pak. Iya, yang sekarang sedang ditahan itu 31 aslinya, sekarang tambah jadi 36. Itu Kasus penembakan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat yang didalangi mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo masih menjadi sorotan masyarakat. Bahkan mantan Jenderal Kopassus Letjen Sutioso angkat suara terhadap kasus penembakan Brigadir Yosua. Menurutnya, dari awal kasus ini sudah tidak masuk akal. Ia menganggap bahwa peristiwa tembak-menembak yang melibatkan Baradae dan Brigadir J sangatlah tidak mungkin. Pasalnya, Baradae masih berhasil melangsungkan 5 peluru ke tubuh Brigadir J tanpa ada satu peluru pun yang terlewat. Sedangkan tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan Brigadir J kepada Baradae yang terkena. Hal ini tentunya membuat Sutioso bingung lantaran menurut pengalamannya lebih mudah menembakkan peluru dari atas ke bawah. Dan pada saat kejadian tembak-menembak, posisi Baradae berada di lantai 2, sedangkan Brigadir J berada di lantai dasar. Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Yos ini juga menyampaikan bahwa penuntasan kasus penembakan Brigadir Yosua ini terlalu berlarut-larut dan menguras pikiran serta energi. Sementara pada saat ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan kekacauan ekonomi yang tengah melanda dunia akibat peperangan yang terjadi. Bang Yos berpendapat bahwa seharusnya pemerintah mencurahkan segera pikiran dan energinya untuk kepentingan hajat orang banyak. Dalam kasus ini, Polri memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak. Faktanya adalah Baradae disuruh menembak Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo pun diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu tembak-menembak. Dalam hal ini, Verdi Sambo menembak dinding di lokasi kejadian dengan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah itu merupakan tembak-menembak atas perbuatannya. Semua disangka melanggar pasal 340 subsider, pasal 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP. Susno 2J bingung dengan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J, tak paham yang buat Verdi Sambo marah. Kasus pembunuhan Brigadir J di kediaman Verdi Sambo tampaknya masih terus menjadi perhatian publik. Sejumlah tokoh banyak yang saling berdebat untuk membahas kasus ini.
Kini yang terbaru, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji kembali ikut berkomentar. Susno Duaji mengatakan proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir J tak berhasil mengungkap motif. Menurut Susno, dirinya yang berpengalaman sebagai polisi saja tak paham atas proses rekonstruksi itu, apalagi masyarakat umum. Dikutip dari tribunnews.com, menurut Susno, proses rekonstruksi itu tak menghasilkan sesuatu yang penting sehingga masyarakat tahu penyebab Ferdy Sambo marah pada almarhum Brigadir J. Dari rekonstruksi yang disiarkan secara langsung oleh televisi swasta nasional, publik tak bisa mendengar suara. Hal itu, kata Susno, bisa dipahami karena rangkaian rekonstruksi itu menjadi kepentingan penyidik. Namun Susno mengingatkan kembali komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menghadiri rapat dengan Komisi 3 DPR RI belum lama ini. Kata Susno, Kapolri dalam rapat tersebut telah menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan seksual kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, fokus untuk mengungkap motif saat ini adalah perihal merusak harkat dan martabat keluarga. Motifnya sekarang bergeser kepada merusak martabat harga diri keluarga. Nah, publik ingin tahu gimana cara merusaknya. Apakah dengan perbuatan, apakah dengan perkataan, atau dengan apa? Sehingga Bu Putri bisa terbaring ke lantai. Atau misal diberi zat beracun atau apa, sehingga dia pingsan, kita tidak tahu. Artinya tidak terungkap, kata Susno. Di sisi lain, Susno juga menegaskan agar tidak lagi ada narasi mengenai pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Demikian lantaran sesuai dengan perkataan Kapolri yang sudah disampaikan secara resmi di depan DPR.